Aman Ki, kita engine Ki. Itu dimulai dulu ya. Iya Mas. Oke. Hmm. Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil mahabbah wal mawaddah wa ba'athahu bi ati risalati samawiyyati ila hadhihi ummatil islamiyah. Salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Yang sama-sama kita hormati pemateri atau pemantik pada diskusi malam hari ini, Mas Muhammad Maulana Khairul Rifki, dan juga teman-teman yang telah hadir diskusi pada malam hari ini. Oke, sebelum kami mulai diskusi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita kirim hadiah Fatihah kepada masyayikh kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dan ilmu yang akan kita dapatkan semoga barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya. Oke, sebelum saya berikan kepada pemateri malam hari ini, mungkin saya akan sedikit memberikan pengantar diskusi pada malam hari ini ya. Jadi diskusi pada malam hari ini itu diinisiasi oleh Cakrawala yang diusung oleh Lingkar Diskusi Bayana yang pada malam hari ini pertemuan yang ketiga yang membahas terkait teks dan otoritas interpretasi, mengenal hermeneutika progresif ya, progresif Khalid Abdul Fadl. Jadi inti dari hermeneutika Khalid Abdul Fadl ini sebenarnya beliau ingin meluruskan cara kita memahami siapa sih yang berhak menafsirkan wahyu, atau dalam konteks ini adalah Al-Quran. Karena menurut beliau itu banyak orang yang masih salah paham terkait ini, bahwa mereka tidak bisa membedakan antara otoritatif dan otoritarian lah. Yang nanti akan dibahas otoritatif itu apa dan otoritarian itu apa. Nah, Abdul Fadl niku di kedua bukunya, yang salah satunya sudah dikirim di grup ya, niku salah satu bukunya, beliau menjelaskan bahwa dalam sejarah Islam niku tafsir awalnya bersifat ilmiah, terbuka dan penuh dialog, bermusyawarah gitu nih. Tapi lama-lama semakin kesini niku berubah menjadi tertutup, keras, kaku, saling menyalahkan antar paham satu dan paham yang lainnya. Karena ada pihak yang ingin menguasai makna teks untuk kepentingan tertentu. Jadi yang tadinya tafsir niku sifatnya membebaskan, bersifat interpretatif nih, tapi malah berubah menjadi alat pembatas dan pengendali. Nah, pergeseran ini itu akan dibahas lebih dalam pada diskusi malam ini. Jadi bagaimana hermeneutika negosiatif Khalid Abdul Fadl ini bisa menjadi jalan tengah untuk membalikkan makna tafsir yang lebih manusiawi dan bertanggung jawab. Oke, sebelum saya serahkan kepada pemateri, mungkin saya sedikit memperkenalkan pemantik atau pemateri pada malam hari ini. Di beliau Mas Rifki niki S1-nya di UIN Wali Songo Semarang, yang skripsinya metodenya menggunakan hermeneutika Khalid Abdul Fadl ya. Ya, ini mengindikasikan insya Allah beliau sudah otoritatif lah dalam membahas tema diskusi pada malam hari ini. Kemudian beliau sekarang sedang menempuh magisternya
jurusan ilmu Al-Quran Tafsir juga di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya selebihnya akan berikan kepada Mas Rifki. Mungkin waktu untuk pemaparan materinya kurang lebih 45 menit ya, Mas. Siapa? Monggo Mas Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Izinkan saya menyapa dari Yogyakarta. Ini juga sekaligus forum temu kangen saya dengan sahabat-sahabat di Semarang, teman-teman di Semarang. Apalagi mulai ke arah yang progresif ini ya teman-teman Semarang ini. Saya sangat kaget dan ya tentunya habit-habit seperti ini jarang kita temukan gitu di Semarang, akan tapi teman-teman di Bayana melalui cakrawalanya menginisiasi pergerakan-pergerakan ini hingga nantinya bisa menjadi suatu ruang dan suatu wadah untuk pengembangan keilmuan tafsir maupun Al-Quran maupun hadis seperti di kemudian hari nanti. Harap besar saya semoga ini tetap berlanjut seperti itu. Para penggagas, Mas Jamal, Mas Nabi, Mas Ulil, dan kawan-kawan, semoga diberi kesehatan selalu. Yang pertama, yang kedua, ya izinkan saya melaksanakan amanat ini dengan semaksimal saya. Dan akan saya paparkan dari beberapa hal tentang hermeneutics, negosiatif hermeneutics ini ya, teman-teman tentunya. Ya nantinya akan sesuai dengan PowerPoint yang akan di-share oleh Mas Nabi, seperti itu. Oke, sudah di-share Mas? Itu sudah kelihatan belum ya? Sebentar. Sudah, aman sekali ya, aman. Ya, teman-teman, di sini saya ada dua term yang saya highlight gitu, tentang teks dan otoritas gitu. Tentunya saya harap dari diskusi kita kali ini akan ada insight-insight yang menarik itu dari teman-teman semuanya untuk melengkapi dialektika kita pada malam hari ini. Apalagi terkait dengan wacana hermeneutics progresif gitu ya, kontemporer yang insya Allah terus dinamis hingga pada hari ini seperti itu. Oke, kita akan membahas tentang teks dan otoritas seperti itu. Yang mana ini kita langsung ke introduction, Mas. Ya, Abu Khalid Al-Fadl ini, dia itu merupakan tokoh dari Amerika ya. Masih hidup sekarang. Sampai sekarang dia ada blog khusus yang dikelola di bawah otoritas University California Los Angeles gitu, Islam and Beauty kalau nggak salah namanya. Dulu saya sempat ngutip skripsi dari sana dan beliau masih aktif di khutbah Jumat, kemudian di YouTube seperti itu mengenai beberapa menyikapi isu-isu yang ada gitu. Dan ya tulisan-tulisan beliau banyak di sana gitu. Sehingga saya itu pernah bercita-cita suatu saat mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi, kalau cita-cita saya dikabulkan, saya ingin ke Amerika seperti itu, ingin bertemu beliau gitu. Karena saya rasa ini sangat menarik gitu, apalagi beliau ini bukan orang yang lahir dari Amerika gitu. Dia orang lahir dari Kuwait gitu. Pada tahun 1963. Hingga akhirnya beliau melanjutkan studinya, diawali di Yale University hingga kemudian Pennsylvania di Magister Hukum hingga sekarang menjadi pengajar profesor di
Universitas California Los Angeles gitu. Bahkan pemikiran yang progresif lainnya kemudian beberapa kali juga mendapat penghargaan dan diakui di Amerika Serikat terkait dengan wacana perdamaiannya gitu, yang menyikapi adanya marginalisasi terhadap imigran-imigran yang ada di Amerika, ya, terus diskriminasi, apalagi tahun-tahun itu 19 peralihan 2000 2001, apalagi ada World Festival WTC, sehingga kemudian ada apa namanya isu besar terkait Islamophobia seperti itu. Ya, akhirnya beliau juga berkontribusi di sana seperti itu. Di sisi lain, beliau juga konsen di Islamic law dan bagaimana dia membuat metodologi yang menghindari namanya keotoritarianisme dalam menafsirkan atau mungkin ya being authority-nya itu dalam menafsirkan ayat-ayat Tuhan untuk hukum atau fatwa gitu. Ya, kegelisahan akademik beliau. Kita mulai dari atas dulu ya. Abu al-Fadl as Academarian. Ini menarik karena di buku beliau banyak mengutipkan Gadamer gitu kan. Hermetika filosofis, apa namanya, psikologisnya, dan ya beberapa teori-teori beliau tentang bagaimana adanya otoritas gitu. Saya juga, dan delalah kemarin saya di perkuliahan hermeneutik itu agak close reading tentang buku Gadamer terkait Truth and Method. Ternyata beliau di halaman berapa tadi ya, di Speaking Goods Name itu ada kutipan yang mengarah ke bab tersebut gitu kan. Di Truth and Method di bab The Rehabilitation of Authority and Tradition gitu. Dan ini sangat bersinggungan tentang bagaimana terbentuknya otoritas dan ya tetap pada koridor based on tradition gitu kan, tradisi klasik di masa tradisional turunnya Al-Quran dan lain sebagainya, itu di dalam bab ini prejudice as conditions of understanding, artinya praduga untuk membuahkan sebuah pemahaman seperti itu. Ya, kenapa saya sebut sebagai as Academarian gitu? Karena beliau tadi sering mengutip Gadamer dan juga dalam satu karya saya menemukan di jurnal di Gistor ya, tentang apa namanya yang menyikapi rationality and the Gadamerian horizon first Melzum. Ini konsepnya tentang bagaimana horizon text, horizon reader, horizon author itu saling apa namanya saling berhubungan gitu. Yang kemudian ini juga konsep dasar dari hermeneutisnya Gadamer gitu ya. Yang kemudian Abu Khalid al-Fadl ini menggunakan konsep-konsep ini ya yang pada hal ini itu mengarah ke bagaimana cakrawala yang ada dari teks, horizon teks atau horizon reader, horizon ya any horizon itu saling melebur gitu, yang kemudian sebagai langkah dialektis gitu, dalam hermeneutikanya Abu Khalid al-Fadl dalam negosiatifnya gitu, seperti itu. Kemudian mengenai Islamic law seperti yang saya katakan tadi, jadi ini juga sangkut pautnya dengan kegelisahan akademik beliau, karena dalam rangka menuju ke hermeneutika negosiatif ini, beliau menyikapi beberapa fatwa gitu, apalagi terkait CRLO itu, fatwa CRLO, Council of Council Research apa gitu, pokoknya ini lembaga fatwa yang di Arab Saudi gitu, di mana ketika itu ada kesewenang-wenangan dalam dari otoritas fatwa tersebut untuk memunculkan beberapa fatwa yang sangat patriarkis terhadap perempuan gitu. Pelarangan perempuan keluar rumah, kemudian
perempuan memakai hak tinggi gitu dan lain sebagainya. Hal ini kemudian mengarah ke bagaimana mereka ini mengeluarkan suatu statement fatwa gitu. Atau istilahnya kalau di Mesir itu darul ifta gitu ya. Fatwa ini tidak didasarkan bagaimana hanya sebuah teks saja yang tanpa memahami bagaimana horizon teks ini muncul, berkembang dan lain sebagainya. Kalau istilahnya Aksin Wijaya itu mafi wa makhaulah gitu kan. Ya itu seperti itu. Jadi beliau merasa kayak hal ini ketika ini diteruskan gitu, maka seseorang ini bisa saja menyebut dirinya, bisa saja dia mempunyai kecondongan menganggap dirinya sebagai Tuhan gitu, yang semena-mena memutuskan suatu dalil untuk menghakimi sesuatu, gitu, memfatwakan sesuatu. Seperti itu teman-teman. Ya, kemudian hermeneutik as way, jalan interpretasi. Hermeneutik yang kita pahami gitu, sebagai the way of interpretation, atau kita mengenai hermeneutik atau Hermes atau dan lain sebagainya, itu yang mana maknanya adalah untuk mentafsirkan. Ini sangat kental sekali dengan negosiatif ini, karena di dalamnya juga tadi mengadopsi Gadamer, juga ada Gracia dalam menentukan posisi teksnya gitu. Ini yang kemudian yang mana wacananya Gracia itu kan teks sebagai entitas gitu, entitas simbol yang mana ini mengarahkan pada sebuah pemahaman. Maka yang kemudian hal-hal ini yang kemudian dipakai sebagai konstruksi untuk beliau mengembangkan gitu, memunculkan pemikirannya terkait dengan hermeneutika negosiatif. Oke, kemudian lanjut gitu. Teks dan tradisi yang dilegitimasi. Jadi inilah yang ada di bukunya Truth and Methodnya Gadamer. Saya sebelum kita masuk ke negosiatif, saya akan mulai dengan membahas teks. Yang teks ini ada sebuah legitimasi untuk kita melangkah sebuah otoritas gitu. Yang kemudian teks ini berasal dari tradisi juga. Ya, dalam bukunya itu kan ada yang saya highlight aja, authority however is responsible for one's not using one's of own resort Allah. Pada intinya seseorang yang tidak menggunakan akalnya gitu, argumennya itu dia sangat bertanggung jawab kepada bagaimana otoritas yang dibangun olehnya. Jadi dalam hal ini di awal ini kan disampaikan ya, authority and those of over hastiness atau ketergesa-gesaan gitu. Jadi otoritas atau kemudian di awal ada prasangka. Prasangka ini kemudian mengarah kepada otoritas dan ketergesa-gesaan. Yang pada ini wacana teks-teks ini, Gadamer ini mungkin membuka penjelasan pembentukan mengenai sebuah otoritas itu, yang mana pada saat itu berkaitan dengan transisi Aufklärung, Aufklärung di mana kemajuan pemikiran pada saat itu direformasi, ada revolusi besar-besaran ya terkait pemikiran di masa Aufklärung itu, yang akhirnya kemudian di sini ada contohnya di was Descartes idea of method gitu. Wacananya Descartes terkait cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Ini menurut saya ya filsafat ini, nanti bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Ini juga karena Descartes ini termasuk tokoh-tokoh yang pada saat itu dari abad 17 akhir sampai 19 awal gitu ya. Itu masa-masa Aufklärung itu, yang dimana ada revolusi besar-besaran pemikiran dan lain sebagainya di Eropa ketika itu. Makanya kemudian dari yang awalnya mereka ini otoritas itu ya disandarkan pada gereja saja gitu. Nah, pada akhirnya kan ketika itu kan akan menimbulkan suatu
stagnasi dalam pemikiran dan lain sebagainya. Makanya kemudian di sini ada suatu jalan pembentukan otoritas itu. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Teks sebagai sumber hukum Islam tentunya kita ada Al-Quran dan hadis ya. Ini jelas rahasia teks atau entitas tadi sudah saya jelaskan. Nah, oke, kita lanjut ke otoritas. Terbentuknya otoritas tadi saya sebagian sudah jelaskan. Dan yang mana pada Abu al-Fadl ini ada beberapa term banyak terdapat dalam bukunya gitu. Authority, authoritarian, otoritatif, otoriter gitu. Yang pada akhirnya kita harus menghindari namanya otoritarian. Iya, otoritas itu adalah sebuah kalau kita katakan itu apa? Sebuah hal yang kemudian sangat mempengaruhi atau mempengaruhi orang lain. Yang mana hal ini otoritas itu kalau bukunya ada persuasif, ada koersif gitu. Dan ya pada akhirnya otoritas ini kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik atau dalam term positifnya itu adalah sebagai pemangku gitu kan, otoritas suatu yang dia menganggap pantas gitu untuk mengeluarkan statement dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa maka mengarah ke dia cenderung otoriter. Otoriter itu lebih ke politis ya. Terus kalau otoritarianismenya itu konstruksinya gitu. Dalam artian ini mengarah ke otoritarianisme itu mengarah ke dasar titik tolak gitu. Orang itu mengatakan ini harus A, ini harus B dan lain sebagainya, itu merupakan otoritarianisme. Nah, konklusinya ketika kita membicarakan tentang hermeneutika negosiatif ini adalah menghindari dari yang namanya otoritarianisme. Seperti itu. Ya, ini dalam bukunya juga di sini ada pemangku otoritas, being in authority dan pemegang otoritas. Kalau pemangku ini lebih mengarah ke struktural. Jadi misalnya seorang ketua gitu kan, dia mempunyai otoritas untuk memerintah keanggotaannya. Ya, seperti itu. Jadi inilah yang kemudian disebut dengan being in authority. Kemudian yang kedua, memegang otoritas ini lebih ke bagaimana personal itu mempunyai sebuah kapasitas dan kredibilitas untuk dia mengomongkan atau mengucapkan, untuk memutuskan, untuk mengolah dan lain-lain yang berhubungan dengan otoritas itu. Gitu. Jadi nanti kita akan masuk di bagaimana Abu al-Fadl ini menentukan koridor-koridor mana yang kiranya harus ditempuh seorang nanti ada term perwakilan dan lain sebagainya, wakil umum, wakil khusus yang ada di dalam ketentuan-ketentuan atau metodologi hermeneutika negosiatif beliau. Oke, yang ini. Kalau di atas ini udah ya tadi. Jadi aman lagi. Ya, if the reader choose a particular reading in the text and claims that no other readings are possible, that the text is diluted in the character of the reader, if the reader overcomes and usurps the text, the danger is that the reader stands suspended, untouchable, transcendent, and authoritarian. Jadi ketika seseorang ini dia menganggap bahwa teks ini tidak hanya dia yang memahami teks ini dan tidak menutup kemungkinan adanya pembacaan dari para reader lain gitu, maka adanya kemudian terjadi dilusi dalam
reader ini tadi, yang kemudian mengarahkan ke bagaimana dia akan stuck di transenden, kemudian pada akhirnya dia terjebak dalam keotoritarianisme. Ya ini yang kemudian harus dihindari dalam hermeneutika negosiatif ini. Oke teman-teman, jadi hermeneutika di slide selanjutnya mas, hermeneutis negosiatif hermeneutics. Ya, selanjutnya kita memikirkan dengan kalau kita mengartikan secara gampang sebuah negosiasi itu kan dapat diartikan bahwasannya keterkaitan yang mana ini membuahkan suatu keputusan bersama yang kemudian disepakati gitu, atau melalui negosiasi itu, atau sebuah konstruksi dalam bermusyawarah bisa melalui negosiasi seperti itu kan. Kalau kita dalam keseharian kita gitu, seringnya seperti itu. Nah, begitu pula di hermeneutika Abu El-Fadl ini teman-teman. Jadi ada suatu triadik. Gitu. Oh ya, yang pertama saya akan menyampaikan hermeneutika theory and philosophy. Jadi yang pertama filosofisnya tadi di latar belakang lagi Gadamer dan teori dia dalam linguistiknya juga ada Gracia. Nah, kalau kita mengarah ke hermeneutika negosiatif ini, kedua-duanya emang menjadi dasar dari Abu El-Fadl untuk merancang, mengkonstruksikan hermeneutika ini sebagai sebuah hermeneutika negosiatif yang ada. Karena di dalamnya nanti kita tidak hanya menyoalkan sebuah teks saja, bagaimana teks itu ditafsirkan saja atau bagaimana teks itu diartikan, akan tapi keterkaitan hubungan yang saling compatible gitu, saling berimbang, saling balance di antara ketiganya ini kita harus perhatikan. Nah, kemudian triadik text author and reader. Nah, di situ saya mencantumkan. Jadi ada hubungan author, reader, and text. Teks ditempatkan di atas sebagai sentrum bagaimana wacana itu ada, bagaimana Islamic law itu akan diambil fatwanya atau diambil sebagai dasar gitu ya dari hadis maupun Al-Quran tadi, hingga kemudian bagaimana teks ini kemudian dipahami oleh reader dengan mempertimbangkan menegosiasikan antara reader dan author. Jadi inilah yang dinamakan triadik saling terkait. Kalau kita reader ke author, berarti ada namanya negosiasinya. Nah, disinilah yang menarik. Karena kita wacana ini ya, terkait wacana kita harus memahami pengarang atau tidak dan lain sebagainya. Itu kan mungkin teman-teman di S2 juga banyak yang sudah mengetahui tentang hal itu ya. Karena ini jadi emang keterkaitan ini akan saling berhubungan dengan mempertimbangkan historis dan kontekstual yang ada. Nah, kemudian kita lanjut ke kerangka konseptualnya. Jadi setelah adanya triadik teks author dan reader tadi, bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus ditempuh, atau kalau masuk ke metodologisnya adalah kerangka konseptualnya, maka ada 3 hal yang penting di sini teman-teman. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi ini adalah peninjauan terhadap teks ini, terhadap keorisinilitasan teks gitu. Kalau Al-Quran, beliau mengatakan bukunya sudah komplit gitu, tidak ada bantahan betul. Akan tapi hal ini makanya seringkali hermeneutika negosiatif itu berlaku di dalam hadis.
Dan ya beberapa kritik yang dilakukan oleh beliau terhadap fatwa itu ya berasal dari fatwa yang dimunculkan dari hadis. Baik nanti menilai secara di segi teksnya, hadisnya, kontekstualis hadisnya, ataupun perawinya seperti itu. Itu yang nanti teman-teman kalau membaca tentang Khalid Abu Al-Fatih mesti mendapati seperti itu. Kemudian makna teks gitu. Makna teks ini juga bukan sekedar kontekstualisasi gitu. Akan tapi lebih dari itu. Nanti kita akan memahami bagaimana horizon teks ini. Anything about teks. Munculnya teks, penafsiran teks. Terus apalagi ya, paradigmatiknya, sintagmatiknya dan lain sebagainya itu harus kemudian harus saling berimbang. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian dimasuk ke kerangka konseptual perwakilan ini yang penting. Dalam hal ini ada dua perwakilan, perwakilan khusus dan umum. Jadi wakil khusus ini, yang mereka ini adalah orang-orang yang apa namanya, yang mempunyai kredibilitas untuk menafsirkan, untuk mengolah Al-Quran dan hadis sebagai sumber. Ini ya dinamakan wakil khusus. Kemudian wakil umum ini adalah kita yang merupakan audiensnya, gitu. Atau apa namanya? Ya seperti itulah. Gitu. Jadi kemudian mengapa terletak wakil khusus di dalam diagram itu di author? Karena orang-orang ini atau bahasa Abu Al-Fadl di dalam bukunya itu ada as agent gitu. Agent. Jadi ada common agent, wakil umum dan wakil khususnya apa? Aku lupa bahasanya. Pokoknya dibahasakan sebagai agent. Agent-agent ini yang kemudian merepresentasikan bagaimana apakah dia itu mewakilkan Tuhan atau dia berkehendak sebagai Tuhan. Nah, makanya konsen kita dalam negosiatif Irpenetis ini, maka akan fokus ke bagaimana orang-orang yang mempunyai kredibilitas khusus dalam apa namanya, memaknai, dalam membuat fatwa. Yang lain-lain terkait dengan otoritas ini, kemudian dia mengolah dalil atau teks yang tadi ya. Seperti itu. Makanya hal ini penting. Abu Al-Fadl ini menentukan 5 prasyarat gitu terkait dengan hal ini. Ketentuan-ketentuan ini. Honesty, diligence, comprehensive, reasonable, dan self-resistant. Honesty itu kejujuran. Diligence atau artinya bersungguh-sungguh. Komprehensif sama reasonable. Ini ukuran logika atau dapat di apa namanya, kalau bahasanya itu apa? Kalau reasonable itu berkaitan dengan bagaimana rasionalitas gitu, rasionalitas dia dalam ya tadi mengolah teks gitu. Dalam artian hal ini menjauhkan kita dari sifat-sifat transenden dan lain sebagainya gitu, teman-teman semuanya. Jadi kita tidak stuck di sana. Kemudian self-restraint atau di sini artinya pengendalian diri. Jadi bagaimana seseorang yang dia itu menjadi wakil itu harus menahan diri agar tidak tendensial. Misal latar belakang seseorang itu sangat mempengaruhi seperti itu ya. Misal saya ini benci dengan Mas Jamal gitu, maka kemudian ketika saya mengeluarkan fatwa, maka fatwa itu yang berkaitan bagaimana Mas Jamal ini pasti tidak suka dengan fatwa tersebut dan mendiskreditkan Mas Jamal, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Oke, ya ini yang di bawah itu Inggris-Inggrisnya.
divine will dan lain sebagainya itu artinya ketetapan atau mungkin dari the Islamic context, I believe that authority is an act of ultimate lack of self-restraint that involves a fraudulent claim whose natural effect is asserted divine will. Nah, ini ya bahasanya bahwasannya bagaimana kemudian otoritarisme itu merupakan suatu jebakan gitu, dalam kita mengolah tadi ya Islamic. Oke, lanjut step of negotiating. Oke, based on text. Jadi kemudian di sini yang pertama lively hermeneutics. Gitu. Penafsiran hermeneutis yang hidup di sini itu kita artikan secara dinamis. Dalam artian apa yang kemudian sebagai apa namanya yang mengarahkan ke dalam bentuk kedinamisan pada saat sekarang ini, konteks zaman ini itu harus dimunculkan. Saya ingat hal ini itu di revisi skripsi saya, di revisi Pak Ainul ketika itu. Dia kan juga pembaca Khalid Abu Fadl gitu kan. Skripsi kamu ini penafsirannya mati Mas. Waduh ini bingung ini gimana ini. Saya nggak pernah ngubur gitu kan. Tiba-tiba mati. Nah ini kan saya tanya bagaimana Pak kok bisa mati gitu. Karena kamu ini hanya konsen, kan saya mengangkat demokratis ya. Bagaimana membuat konteks demokratis di Indonesia gitu kan. Ya saya kurang berdinamis, soalnya saya kurang, dinamika saya kurang itu dalam menguak fakta-fakta demokratis yang kemudian nanti ada di step-step dalam hermeneutik ini. Gitu. Di bukunya beliau tidak ada secara konkret gitu step of my methodologies is first that no, second and three not that. Nah kan tapi ini saya peroleh dari beberapa kesimpulan gitu, dari jurnal yang emang dikutip dari beberapa buku-buku beliau, dan saya kira saya juga udah meninjau langsung seperti itu kan. Jadi mana ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan terkait bagaimana kita menafsirkan atau apa namanya menghermeneutiskan teks ini ya, seperti itu. Yang first step yakni understanding of the text, menaruh pemahaman pada teks ini. Jadi teks yang kriterianya adalah satu, teks memiliki kaidah. Teks tidak memuat kehendak pengarang dan teks bersifat otonom dan terbuka. Jadi ada jarak di mana reader jarak di mana apa namanya reader ini tidak bisa meleburkan dirinya ke dalam teks, akan tapi dengan teks yang tetap dengan otonominya dan selalu terbuka. Open text, wacana open text itu kan sering mungkin teman-teman mendengar. Ya itu apa namanya? Itu merupakan sifat teks yang kemudian harus kita prinsipkan ketika kita menempuh jalan apa namanya step negosiatif ini. Kemudian yang kedua, second stepnya teks authenticity testing. Gitu. Nah inilah yang kemudian tadi saya katakan kita harus ada kok masuk ke kerangka konseptualnya, kompetensi. Gitu. Kompetensi di sini adalah bagaimana kita memastikan apakah kemudian dan kriteria teks Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum, kemudian ya bersifat terbuka tadi, kemudian tidak Al-Quran tidak dilakukan lagi autentisitasnya, dan tes Sunnah harus diuji ke autentisitas. Nah ini yang aspek-aspek yang harus diperhatikan karena memang dalam meneliti teks itu banyak sekali kritik ya, apalagi terkait dengan perawi dan lain sebagainya. Bahkan kan kalau kita masuk ke kritik asal-usul hadis itu kan banyak sekali, ada Joseph Sah, ada apa namanya
ada join ball dan lain sebagainya yang mereka mengkritik seperti itu. Ada yang mereka tidak percaya pada Zuhri dan lain sebagainya. Nah, ini kan merupakan suatu dialektika gitu. Bagaimana tinjauan tertentu gitu untuk menguji keautentitasannya gitu. Atau mungkin kalau kita melakukan uji dengan apa namanya kutubus sitah dan lain sebagainya, itu yang merupakan step yang harus ditempuh. Kemudian step ketiga, setting the meaning of the text, jadi menentukan arti teks ini tadi gitu. Teks sebagai titik pusat yang bersifat bukan point of open text. Kemudian melacak maksud awal pengarang teks, memahami komunitas makna sekitar teks, memahami pesan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya katakan hermeneutika negosiatif ini kalau kita berprinsip komprehensif ya, ini sangat banyak sekali aspek yang harus ditinjau gitu. Mungkin dalam hal ini kita juga memasukkan ya nggak mungkin ya, dalam hal ini kita juga memasukkan makro mikro dan lain sebagainya, menganalisis seluruh bukti teks jujur sungguh-sungguh mengenai seluruh rasional pengendalian diri, harus menemukan mana baru aplikasi teks pada masa kini, memisahkan subjektivitas penafsiran dari teks, itu tidak boleh subjektif gitu. Ya, walaupun kalau di dalam hermeneutics terkait subjektivitas ya, ataupun objektivitas itu kan merupakan jenis-jenis hermeneutik juga kan. Kalau di punya Prof. Sairon itu kan ada subjektivitas, objektivitas, ada dan lain sebagainya. Ada Abdul Said, ada Hasan Hanafi dan lain sebagainya yang dia sangat subjektif sekali. Nah ini yang kemudian kalau di negosiatifnya Abu El Fadl ini ya kita seenggaknya menghindari lah apa yang namanya subjektivitas itu untuk agar kita ini komprehensif. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kemudian kalau kita lanjut lagi ke implikasinya. Jadi saya mengambil di buku beliau ya yang tentunya sudah konkret gitu kan dalam menyikapi implikasinya ini dalam menyikapi beberapa fatwa gitu. Insyaallah. So, the next slide Mas. Lagi implikasi. Ya, ini pelarangan perempuan menggunakan mobil, pelarangan penggunaan sepatu hak tinggi. Ini ada di bab beliau, di bukunya beliau dalam bab mulai di the, Iron Law of Authoritarianism. Itu mulai dibahas itu terkait dengan bagaimana fenomena-fenomena yang ada terkait dengan apa namanya? Kalau saya salah ya. Ya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, di bukunya beliau. Itu juga ada. Gitu. Jadi kritik-kritik ini yang kemudian sebagai implikasi dari metodologi hermeneutics yang beliau bangun. Gitu. Karena emang hal ini tidak humanis. Fatwa-fatwa ini tidak humanis ya. Yang ini bertolak belakang dengan hermeneutika beliau yang cenderung humanis seperti itu kan. Iya, makanya beliau menghadirkan kritik terhadap fatwa-fatwa yang dimunculkan oleh CRLO atau ada lagi yang namanya satunya namanya SAS gitu. SAS itu kayak lembaga apa ya? Amerika Serikat itu lah, saya lupa. Pokoknya tentang hal itulah. Kemudian kritik hadisnya. Saya pernah baca, tapi ini yang perlu saya telah lagi karena saya agak sedikit lupa. Gitu. Dan ini saya udah masukkan ke, karena saya buat suatu artikel yang membahas tentang ini, bukan artikel jurnal, esai lah. Gitu. Pada saat saya selesai ngisi di UAD, ketika itu juga membahas hermeneutika hadis, tapi ya hermeneutika negosiatif disangkut pautkan dengan hadis ya. Jadi beliau itu ada konteks mengkritik gitu. Mungkin ini PR saya mencari bukti ini. Oh, bentar.
Ya, ya ini sama di ada fatwa sampel by fatwa dari CRLO yang telah implikasi ini ada di kritik beliau terhadap hadis-hadis misoginis gitu, yang hal ini sebagai dasar hukum dari syariat sendiri, apalagi terkait sujudnya istri pada suami. Nah, kritik beliau ini merujuk kepada bagaimana hadis tersebut mempunyai beragam versi yang didapatkan berbagai riwayat seperti Abu Dawud dan Tirmidzi. Abdul Fadil menunjukkan bahwa hadis memiliki dampak teologis moral sosial yang signifikan, sering digunakan untuk menjustifikasi pendudukan perempuan. Ya ini yang bagaimana fatwa saat itu cenderung patriarkis sekali ya terhadap perempuan. Masa perempuan nggak boleh keluar, terkekang, membatasi seperti itu. Ada bahwa dia melihat ada kejanggalan struktural hadis di sini, janggal dan tidak sistematis sesuai rawinya. Dan hal ini berpotensi untuk bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan perilaku Nabi terhadap istrinya. Dan beliau juga mencatat bahwa versi hadis ini sangat banyak sekali tentang versi hadis ini yang sama-sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang kemudian sering dipertanyakan kredibilitasnya. Seperti itu. Yang dari kenyataannya bahwa Abu Hurairah ini mengenal Nabi hanya 3 tahun, namun meriwayatkan lebih banyak hadis daripada sahabat yang lain. Nah ini kan suatu kritik juga dari Abu Al-Fadil gitu kan. Selain nanti kita kalau ke dalam kritik hadis dari Barat itu banyak tokoh ya yang mengkritik asal usul hadis gitu kan. Makanya ini merupakan salah satu implikasi dalam bagaimana otoritas ini harus diteliti, bukan hanya by on text saja, tapi juga lebih menyeluruh lagi. Nah, ini ada juga terkait dengan lembaga syuro. Ini saya juga menemukan di buku beliau yang demokrasi kalau nggak salah, atau melawan tentara Tuhan itu terjemahan itu juga dia banyak membahas tentang diskursus bagaimana lembaga ini, otoritas lembaga itu seringkali disalahartikan gitu, yang mana hal ini bersewenang-wenang gitu. Kemudian saya pernah baca juga dia menghubungkan dengan bagaimana konteks politis suatu negara gitu. Kalau kita mengarahkan demokrasi, ada perwakilan-perwakilan yang kalau kita membahas tentang konteks keindonesiaan, gitu, ada DPR dan lain sebagainya. Ini juga menarik untuk dibahas. Seperti itu teman-teman. Sudah 45 menit, ya kan? Kayaknya ya. Seperti itu yang bisa saya uraikan. Nanti kita bisa berdialektika lebih dalam lagi, atau adakah insight menarik dari teman-teman gitu. Atau kita nanti kalau saya nggak bisa jawab ya, kita diskusikan lah seperti itu. Pada intinya ya, menurut saya dari beberapa hermeneutika yang masuk dalam otak saya, hermeneutika ini menurut saya paling ideal gitu. Walaupun dan minim kritik, walaupun ada sebagian kritik mungkin dari Mas Hamid atau siapa itu ya, yang cenderung kayak Abu Al-Fadil ini masih ke bagaimana terlalu rasionalistis dan sekuler dalam pendekatan teologisnya. Ya ini kan cenderung ke bagaimana perbedaan itu akan mengarahkan ke harmonisan. Nah inilah yang kemudian kita pahami sedemikian rupa. Terima kasih teman-teman. Kiranya ada pertanyaan silakan disampaikan. Dan kita akan bahas bersama-sama nanti. Oke. Atau mau kita bahas yang wacananya Mas Jamal itu. Dia menemukan bahasanya insider. Padahal itu bisa ada. Tapi tadi Mas, makanya saya tadi ngomong, saya itu kehilangan jejak menemukan satu kata yang unik gitu, yang berhubungan dengan insider outsider ini.
ya, terutama dalam dia itu menggunakan term apa ya, aku lupa, authoritative interpretation atau apa gitu lah, yang mana ini apa namanya, karena kalimat itu sesudah dia itu mengemukakan kritik terhadap bagaimana adanya mufassir-mufassir tradisionalis katanya pada saat itu gitu. Atau kritik terhadap Al-Qur'annya dia gitu. Al-Qur'annya dia itu kritik dia terhadap Al-Qur'an itu. Makanya dia menggunakan term yang agak sopan lah gitu. Yang kemudian dia baru menjelaskan itu. Tapi saya lupa di bagian section yang mana gitu di bukunya. Oke, terima kasih dari saya Mas Nafi. Silakan dilanjut ke step selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Rifki atas pemaparan materinya. Mungkin di sini saya sedikit highlight dari pemaparan Mas Rifki tadi, Mas Rifki tadi ya. Jadi inti dari hermeneutika negosiatifnya Abdul Fadl ini secara umum hampir sama dengan hermeneutika yang lain. Jadi hermeneutika Abdul Fadl ini ya sebagai teori filsafat, juga sebagai teori dalam menginterpretasi juga, ada juga sebagai segitiga hermeneutikanya atau triadiknya tadi juga sama terkait. Tapi yang membedakan di sini terkait kerangka konseptualnya ya. Jadi yang membedakan kerangka konseptualnya di sini akibat dari latar belakang lahirnya hermeneutika Abdul Fadl di sini yang mengakibatkan perbedaan-perbedaan sistematika penafsirannya beliau. Mungkin langsung saja di sini saya membuka sesi diskusinya ya. Di sini saya membuka 3 pertanyaan dulu. Di sini forumnya diskusi ya, bukan tanya jawab. Jadi siapapun boleh bisa menjawab, bisa menyangkal, monggo. Karena saya adalah pemantik, saya akan membakar. Saya Mas Nafi. Oke, Mas Ulil Albab, monggo. Nah, terima kasih atas waktunya. Jadi saya hanya ingin mengecek janjiannya aku benar pula. Jadi yang pertama terkait sasaran hermeneutik ini, itu Al-Quran teks sendiri ataukah memang tafsir? Yang kedua mungkin ya sudah dijelaskan oleh Mas Nafi tadi, bahwasanya kalau kita lihat sekilas, itu beberapa hermeneutik itu langkahnya sama, secara universalnya sama. Lalu saya malah jadi rodo seudun, mohon maaf ya. Apakah jangan-jangan pencetus teori-teori tersebut itu apakah memang apa ya bahasanya ya sing nganu ya. Sebentar. Untuk mencoba menampakkan diri lewat pendekatan hal yang baru, padahal sejatinya langkahnya sama. Seperti itu ki rada sudun sithik ya, mohon maaf ya. Sedikit apa ya? Kok delalah kepikiran dengan kono ngono. Yang ketiga, mohon maaf karena Mas Rifki juga sudah mengkaji terkait pendekatan ini. Saya penasaran sekiranya Mas Rifki sendiri posisinya apakah setuju dengan menggunakan pendekatan itu atau ada Mas justru setelah meneliti dengan pendekatan beliau, karena juga sepertinya Mas Rifki juga ingin bertemu secara langsung ke Amerika kan tadi. Nah, saya penasaran usutnya ketemu ini apakah mau menyampaikan sedikit kritik Pak, ternyata fatwa jenengan terkait, bukan fatwa sih ya, pendekatan jenengan terkait negosiasi ini berapa kurang relevan terkait dikorelasikan dengan Al-Quran atau dengan tafsirnya, karena ayat Al-Quran kan nanti ada ayat yang pasti, namanya ayat qat'i ya, arah salah ya, muhkam, dilengke jamal muhkam mas menurut itu seperti itu. Itu sedikit penasaran saya.
mungkin nanti teman-teman bisa ikut mencerahkan saya karena saya sempat mulai muntel otaknya. Ya seperti itu Mas Hafiz. Terima kasih. Oke, Oke, terima kasih Mas Ulil. Mungkin ditampung dulu ya, mungkin ada pertanyaan lain yang menyusul. Monggo Mas Ahmad Solihin. Terima kasih Mas. Saya Mas Solikin dari IAT Win 1 Tulungagung. Ini ingin bertanya mengenai hermeneutikanya Khalid Abul Fadl ini. Sebenarnya gimana sih posisinya hermeneutiknya Abu al-Fadl ini daripada hermeneutiknya Fazlur Rahman? Apakah ia menawarkan metode baru atau ia mengemukakan bagaimana etos menafsirkan gitu, atau sebagai metode baru gitu Mas? Jadi posisinya itu di mana? Soalnya kan banyak sekali ya hermeneutis itu ya. Jadi ya itu yang saya tanyakan aja sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ahmad Solihin. Kurang lebih pertanyaannya hampir sama dengan Mas Ulil tadi ya, pertanyaan yang kedua tadi dari Mas Ulil. Mungkin ada pertanyaan satu lagi. Satu lagi, monggo. Oke, monggo Mas Jamalulail. Kayaknya sudah diempat dari tadi ya pertanyaannya. Monggo Mas Jamal. Oke, terima kasih Mas Nabi atas kesempatannya. Yang pertama saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada Mas Rifki ya, sudah menyampaikan materi yang cukup berdaging. Malam ini saya seperti melihat Mas Rifki dengan versi yang mazhab Sapen nih. Aura Jogjanya sangat terlihat sekali, kental dengan filsafat begitu. Nah, mungkin ini saya mau sharing saja sedikit terkait pembacaan singkat saya terhadap pendahuluan di buku yang di-share di grup ya, seperti yang sudah saya mention tadi di grup. Saya menemukan beberapa kalimat yang mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut. Yang pertama, bahwa Khalid Abul Fadl di pendahuluannya itu sudah menegaskan posisi dirinya sebagai insider begitu ya, seolah-olah dia mewanti-wanti dari justifikasi orang-orang insider Muslim sendiri bahwa Khalid telah keluar dari pemikiran tradisionalis atau konservatif begitu, seolah-olah dia sudah membaca hal tersebut ya. Kemudian lebih dari itu dia juga menegaskan bahwa I believe in the divine origin of the Quran. Dia percaya pada origin of the Quran. Jadi dia tidak mempersoalkan soal origin lagi, sebagaimana para sarjanawan Barat begitu. Kemudian juga kenabian Nabi Muhammad itu juga beliau sudah selesai di situ, beres dengan asumsi bahwa itu sudah paten, tidak bisa diulik-ulik lagi. Kemudian ada lagi kalimat yang mungkin perlu dijelaskan tambahan oleh Mas Rifki ya, di halaman 29 tepatnya. As compared to the Quran, I do take a more critical approach to the Sunnah. Jadi dibandingkan dengan Al-Quran, Khalid Abul Fadl itu more critical approach, lebih menggunakan pendekatan kritis itu to the Sunnah, untuk Sunnah. Nah, kemudian saya muncul pertanyaan, apakah sebenarnya yang jadi objek dari pendekatannya Khalid Abul Fadl ini justru Sunnah, bukan Al-Quran, yang kemudian oleh orang-orang setelahnya itu dipakai untuk menganalisis ayat Al-Quran begitu. Itu pertanyaan. Terus di sisi lain, ketika Khalid Abul Fadl ini menyuarakan otoritarianisme itu sangat tidak diperbolehkan, tapi di sini ada kalimat yang mungkin ada kesan bahwa dia juga ada sisi otoriternya juga. Saya menemukan ini kalimatnya di halaman 29 di bagian akhir-akhir itu. Saya menyadari, I realize of course that for many Muslim,
this is extremely controversial. Dia sudah membaca tadi ya, seperti yang saya bilang, mungkin pemikirannya dia sadari sendiri, itu bagi banyak orang Muslim, itu extremely kontroversial, sangat-sangat kontroversial. But I shall define my point of view. Jadi meskipun dia menyadari itu, dia juga harus mempertahankan define point of view-nya dia gitu. Jadi saya kok dari kalimat ini ada kesan bahwa beliau juga ada sisi otoriternya begitu. Nah, bagaimana kira-kira tanggapan Mas pemateri? Mungkin itu ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jamal atas pertanyaannya yang sangat daging juga ini. Dan mungkin Mas Rifki masih di sini nggak Mas Rifki? Mungkin saya ulang dari pertanyaan yang pertama dari Mas Ulil tadi ya. Tadi pertanyaan Mas Ulil yang pertama itu sasaran hermeneutiknya siapa? Khalid Abdul Fadil ini apa? Al-Qur'an atau tafsir atau tadi ditambahin dari Mas Jamal atau bahkan hadis tadi juga. Jadi sasaran hermeneutikanya Khalid Abdul Fadil ini apa? Terus langkah yang sama atau sistematikanya Khalid Abdul Fadil ini secara garis besar sama dari hermeneutik yang lainnya. Jangan-jangan kata Mas Ulil Khalid Abdul Fadil ini cuman memperbarui istilahnya saja, tapi sistematikanya itu sama. Kemudian yang ketiga itu menurut Mas Rifki, setuju atau tidak dengan perdebatan ini? Karena sudah mendalami dari skripsinya ya, apalagi sampai sekarang mungkin tesisnya menggunakan hermeneutika ini. Mungkin bisa dijawab dulu terkait itu ya. Monggo. Yang tadi ya, menurut saya apakah ini Mas Ulil subjektif sekali ini Mas pertanyaannya, tapi nggak apa-apa. Saya mau curhat sedikit ya tentang bagaimana penelitian ini ada, apalagi skripsi saya gitu. Tentunya ini sangat agak sedikit aneh, gitu. Apalagi pembacaan tentang Islamic law-nya Abu Al-Fadl ini sangat kental sekali. Akan tapi kemudian saya gunakan kerangkanya ini untuk menginterpretasikan, dan kemudian hasil interpretasi itu kemudian saya refleksikan dengan relevansi dinamika sosial, demokratis, politis gitu yang ada di Indonesia. Ini kan sangat agak aneh dikit gitu ya. Ini juga disinggung ini pas sidang sebenarnya Mas gitu lah. Setelah saya baru pertama kali ketika sesi sidang munakosah itu pada saat Pak Ainul menyampaikan ini kritiknya gitu kan. Pertama kali ngangkat skripsi saya gini. Your research is irrelevant gitu. Penelitian kamu itu gak relevan aslinya gitu. Ya, karena saya gunakan saya juga gak semata-mata menggunakan, dan ini spekulatif bukan, tapi di penelitian sebelumnya itu ada juga yang menggunakan hal ini gitu untuk meneliti aku lupa ayatnya ya. Tapi tentang menyinggung tentang otoritarianis dan lain sebagainya. Ini juga di balik itu gitu, dengan menggunakan hermeneutis ini, menurut saya kalau hermeneutis ini digunakan the way of thinking gitu, about the text, jalan berpikir kita menyikapi sebuah teks itu memang juga compatible gitu, masih compatible. Karena di sini kan juga tadi ya, kalau kita masuk ke step ketiga, jadi ada di mana kita hubungkan semua horizon terkait dengan teks gitu. Hingga kemudian ada juga terkait dengan bagaimana teks itu direfleksikan di konteks kekinian dan lain sebagainya. Itu yang saya gunakan pada
penelitian saya. Ya, walaupun pada ujungnya saya disuruh revisi saya dari mulai judul, Mas. Aslinya itu relevansinya dengan politik identitas ketika itu kan. Nah, hemat saya ketika saya akan mengkritisi fenomena politik identitas yang kemudian saya hubungkan dengan ketika saat 2017 itu kan ada apa namanya masa besar-besaran gitu kan yang mendiskreditkan Ahok dengan penafsiran Al-Maidahnya gitu dan lain sebagainya atau dengan pembacaan dia terhadap Al-Maidahnya terkait dengan kepemimpinan non Muslim gitu dan akibatnya terjadi gelombang besar-besaran masa gitu 212 dan lain sebagainya yang mana itu timbul apa namanya menghasilkan sebuah fenomena polarisasi masyarakat gitu ya. Itu yang kemudian hemat saya oh ini kan berarti berhubungan dengan bagaimana otoritas orang yang mengucapkan gitu kan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian saya hubungkan ke sana. Akan tapi menurut beliau kamu ini melangkahi padahal ada yang perlu dibahas terlebih dahulu yang mana ini termasuk dalam konsep besar atau apa namanya tema besar terkait dengan demokrasi gitu. Makanya saya harus mengkritik dengan demokrasi terlebih dahulu. Nah, hal ini pun saya lihat ada gagasan-gagasan yang menarik beliau terkait dengan pelembagaan syuro dan yang sebagainya gitu. Yang saya diskusi saya juga menyinggungkan terkait dengan bagaimana keberadaan MUI itu mengenai tentang kebijakan-kebijakannya. Tetap saya hubungkan dengan Islamic law saja. Nah, ini walaupun kesannya agak cocokologi ya, tapi akhirnya beliau menerima. Dan, ya, tapi koridor-koridor itu saya sudah jalani lah seenggaknya dalam menafsirkan hal ini. Gitu. Ya, akan tapi esensinya tetap beda. MUI sama CRLU itu berbeda karena CRLU ketika itu adalah bagaimana negara ini mengkontrol agama gitu lewat lembaga fatwa tersebut dan harus diikuti oleh semua masyarakatnya. Kalau MUI kan apalagi kita bahas sekarang ya Mas ya. MUI apa sih yang ini kontroversi tok di sini lah yang menurut. Nah, makanya kan ini kan juga agak apa namanya perlu pengolahan bagaimana orang-orang di MUI. Kalau sampean lihat ada curian menarik gitu yang mengkritik MUI berdasarkan apa namanya hermeneutika negosiatif. Di situ akan apa namanya ada dialektika mengenai kritik tentang ulama-ulama yang ada di MUI. Seperti itu Mas. Menurut saya masih relevan kalau kita membahas teks dengan kerangka ini seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan tadi objek negosiatif apakah sunnah atau apa namanya penafsiran atau teks Al-Quran gitu ya Mas ya. Gini, kalau hal ini dalam wacana negosiatif ini adanya keterwakilan tadi, ada wakil khusus dan wakil umum ini. Posisi saya ini, posisi kita itu aslinya sebagai wakil umum. Jadi ada tahapan di mana ini Muhammad itu sebagai wakil khususnya khusus, wakil khusus dan wakil umum. Jadi yang dilakukan pembacaan yang menindaklanjuti tentang hermeneutika negosiatif ini juga mencakup semuanya, Mas. Jadi penafsir dan lain sebagainya itu kita juga harus nilai mufasir ini apakah kemudian dia punya otoritas untuk menafsirkan atau tidak gitu dan lain sebagainya. Dalam deskripsi saya juga saya kemukakan gitu. Saya mengikuti beberapa tafsir dan saya jelaskan mau mufasir ini kredibel kok, dia punya track record seperti ini, dia itu dan lain sebagainya. Maka di sini kekomprehensifan itu harus kemudian saling juga terkait. Jadi bukan hanya bagaimana kita menguji suatu teks, bukan hanya kita memahami maksud pengarang gitu atau yang dalam hal ini Allah gitu dan lain sebagainya bersifat mutlak gitu. Maka ini juga masuk ke bagaimana
kalau kita meliti suatu teks, berarti mufasir juga itu juga masuk ke dalam apa namanya agent khusus gitu. Seperti itu Mas. Menurut saya, apakah nanti menjawab atau tidak tadi kita diskusikan ya Mas ya. Ini saya hanya menjawab terlebih dahulu. Terus apalagi Mas satunya pertanyaan tadi, di mana posisi oke. Ahmad Solihin, Mas Ahmad Solihin dari Tulungagung ya Mas. Ini. Mas Ahmad Solihin. Dari Tulungagung. Ini ya? ada teman-teman dari LSK. Oh iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Itu kemarin yang mentoring di LSP itu. Emang Iya, orang-orang aneh. Ngapunten ini ganggu Ya, nih. tapi salam teman-teman di sana. Oke. Kita membahas bagaimana berbanding yang lainnya. Kan dalam suatu kerangka hermeneutis yang sama dan tadi pertanyaan Mas ini juga ya, Mas Ulil ya. Kayaknya para orang-orang yang mengeluarkan gagasan hermeneutis ini adalah orang-orang yang mereka berspekulatif saja ingin memunculkan dirinya gitu karena gagasan yang menurut dia adalah terbarukan. Nah, ini yang menarik gitu karena mungkin ada beberapa aspek. Ini juga pertanyaan ini Mas Solihin ya. Aspek terkait dengan hermeneutis gitu. Apakah hermeneutis ini ada moral, etik dan lain sebagainya, apa humanis dan sebagainya. Kalau ini kita kalau hermeneutis negosiatif ini ke bagaimana etik, moral etik kita dalam menginterpret gitu suatu teks gitu. Dalam artian ini sudah ada koridornya sendiri-sendiri. Kalau hermeneutisnya siapa misalnya di fenomenologisnya, koridor fenomenologisnya Paul Ricoeur gitu. Itu kan ada di mana dia hanya mengkontekstualisasikan gitu. Di mana ada tahapan apropriasi di situ di akhir yang kemudian bagaimana menarik perkembangan teks itu ke zaman sekarang gitu. Atau mungkin di double movement ada first hermeneutic atau second hermeneutiknya hingga kemudian ditarik ke dalam show the moral ethic about the text hasil dari kedua stepnya gitu. Tentunya ini ada koridor-koridor yang berbeda jika kita meninjau ke bagaimana hermeneutika negosiatif ini dimunculkan gitu. Nah itu hermeneutika everywhere. Oke. Setuju saya. Pada akhirnya kita akan berhermeneutis semuanya teman-teman. Ini sangat sulit. Setuju. Ya itu, inilah yang kemudian menarik gitu. Dan apakah kemudian satu ini salah dan yang lain benar atau kemudian ini tidak ini tidak relevan dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita lihat bagaimana objek kita dalam kita mau meneliti Islamic law, berarti kita menggunakan hermeneutika negosiatif karena hal ini berkaitan dengan otoritas orang yang mengeluarkan fatwa itu tadi gitu. Ya berarti ini dalam koridor negosiatif gitu. Kemudian kalau kita menafsirkan misalnya menginterpretasikan gitu terkait dengan ayat-ayat yang bersifat bisa diterjemahkan ke konteks kekinian, dikontekstualisasikan, maka kita menggunakan hermeneutik yang bersifatnya dia ya sangat kental dengan kontekstualisasinya gitu. Apalagi tentang double movement kayak atau mungkin ya banyak lah hermeneutis itu saya aja nggak hafal. Banyak blosa itu juga rumit gitu. Itu ada pararek apalah itu makanya kan ya saya agak setuju dengan gagasan Mas Ulil gitu lah, di mana mereka ini ingin memunculkan gagasannya itu hanya ya mereka ingin muncul saja ke permukaan gitu. Tapi inilah yang kemudian gagasan menarik dari orang-orang dari setelah tajdidul Islam gitu, masa pembaruan itu kan kemudian
berusaha merekonstruksi kembali pemikiran-pemikiran Islam yang sempat jaya gitu dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mas. Apalagi ya itulah. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi ya Mas yang belum terjawab atau mungkin kita hadirkan tadi dialektika? saya ingin mengkonfirmasi ke penanya dulu ini dari Mas Ulil. Gimana tadi jawaban dari Mas Rifki tadi sudah terjawab atau belum tadi? Gimana Mas Ulil? Ya, Yang kalau terkait dibilang terjawab, sasaran hermeneutiknya Khalid Abdul Fadil apakah sudah terjawab tadi? iya terjawab kan dia yang jawab. Kalau terjawab, terjawab. Tapi kurang sreg. Aman, kurang sereknya di mana ini? Coba. Sreg. Saya nggak ingin otoritatif, tidak sreg. Sreg. Ini juga mungkin nyambung ke Jamal Way. Ada beberapa yang harus Ya, kepengen. Mas Jamal. Terkait tadi Mas Ahmad Solikin tadi gimana? Pertanyaannya sudah terjawab belum? Apa ada tanggapan dari Mas Ahmad Solikin? Ya sudah Mas, tadi sama halnya pertanyaannya Mas Ulil. Berarti sampun ya. Langsung ke pertanyaannya Mas Jamal tadi terkait intinya dari Mas Jamal itu ingin mengkonfirmasi kalimatnya Khalid Abdul Fadil di bukunya tadi terkait kata insider, juga kalimat apa tadi, I believe origin in the Quran juga. Terus tadi juga apakah hermeneutika Khalid Abdul Fadil ini lebih condong mengkritik terhadap sunnah daripada Al-Quran atau tafsirnya. Kemudian juga apa tadi? Oh ya, tadi yang terakhir Mas Jamal terkait Khalid Abdul Fadil kan mewanti-wanti dalam menafsirkan Al-Quran jangan sampai otoritarian ya, jangan sampai otoritarian. Tapi di bukunya itu malah Khalid Abdul Fadil malah terjebak sendiri dalam keotoritariannya sendiri. Itu bagaimana? Mungkin bisa langsung dijawab Mas Rifki. Ya, saya fokus dulu ke pertanyaan terakhir ya. Karena suatu gagasan dari tokoh itu, saya ingin menghubungkan bagaimana keidealisme suatu pemberi gagasan ataupun yang mengeluarkan gagasan itu ya. Hal ini juga terjadi, menurut saya terjadi di Khalid Abdul Fadil gitu. Karena menurut hemat dia gitu kan. Menurut dia, ini kan menurut dia yang paling ideal gitu kan. Karena entah teman-teman sadari apa enggak ya, dia ini diterak kabeh gitu loh Mas, itu ya diterak kabeh. Dia tuh berusaha mengumpulkan semuanya gitu, itu teks dan psikologis pun apa namanya, nah dan apa ya lah kalau dari sini itu dia berusaha mengumpulkan semuanya agar apa, agar ini sebagai pemahaman dan komprehensif terkait ketika kita melihat teks itu dan sebagainya gitu. Tetap itu Mas, itu keidealisme dia dalam artian keotoritarian dia dalam mengeluarkan, dalam berargumen seperti ini. Saya memahami sebagai argumen idealis dari seorang penggagas gitu. Begitu juga kalau kita melihat ke hermeneutis yang lain gitu, di mana dia berusaha menguatkan gagasannya terkait hermeneutis gitu. Contohnya misalnya Hasan Hanafi gitu. Hasan Hanafi itu kan juga dia dengan apa namanya manhaj al-istimainya gitu. Apa jenenge hermeneutika apa kok lali aku jenenge. Ya itu kan di mana dia tetap konsisten. Jadi nggak ada penafsiran yang objektif gitu. Semua itu subjektif. Tapi bagaimana metodologi itu diberlakukan gitu. Nah, itu kan juga apa namanya dari Hasan Hanafi sendiri tetap bersikuku seperti itu gitu. Bahkan tetap kalau dia mungkin mengkritik ya menurut saya dia tetap ya itu yang merupakan suatu kebenaran dari dia yang mendekati subjektif walaupun dia mungkin kurang objektif juga dan lain sebagainya itu kan. Menurut saya itu sih Mas Jamal. Terus kemudian
kecondongan tafsir dan sunnah. Tadi sebelumnya apa ya, Mas Zaki? Konfirmasi Terkait kalimat insider dan juga I believe origin the Quran gitu ya Mas Jamal, bisa ditegaskan ya, lebih? benar. Ya, dia juga konsisten itu, statement konsistennya dia itu dalam yo Al-Qur'an iki gak iso diulek-ulek, diulek-ulek gitu menurut dia. Al-Qur'an yang ngono-ngono wae. Yes, Al-Qur'an dengan teksnya sendiri, dengan otonominya sendiri. Makanya kan dia dengan wacana apa namanya teksnya, wacana teksnya gracia gitu kan, suatu entitas atau simbol, ya kita biarkan simbol itu untuk mengarahkan kita pada suatu pemaknaan gitu. Menurut saya sih Mas, seperti itu Mas, kalau kita singgungkan. Kalau dari insidernya ya dia emang apa namanya benar-benar memposisikan sebagai insider ya, karena sebelumnya dia itu bateraiku minta. Ya karena sebelumnya dia itu kan ada dia mengutip satu tokoh dari mana ya, Timur Tengah itu, aku lupa namanya siapa ya. Bentar Mas, tak ngecas dulu. Atau mungkin ada pendapat yang lain dari siapa tadi ya, aku lupa di. Terkait yang lebih kritik pada sunnah tadi udah jawab belum Mas Rifki? Oh iya. Ya, halo Mas. Baterai saya habis, maaf. Ya terkait dengan tadi condongnya terhadap hadis ya, emang benar-benar itu sih. Karena emang dari si RL-nya sendiri kan dia apa namanya titik tolak menerbitkan fatwanya kan dari beberapa hadis yang diriwayatkan ya, apalagi terkait hadis misoginis yang sangat kemudian melahirkan fatwa yang sangat patriarkis sekali terhadap perempuan seperti itu. Ada itu di babnya, ada beberapa nama juga yang beliau singgung terkait orang yang apa namanya dia yang berotoritas dalam menerbitkan fatwa tersebut, Ibnu siapa itu, pokoknya tokoh Arab ketika itu juga dia motif sebuah hadis untuk melegitimate fatwanya gitu. Jadi ya emang benar-benar aslinya ini secara apa ya, secara substansial ini memang sangat kental dengan hadis gitu, apalagi yang terkait dengan tadi ya Al-Quran ini apa Mas Jamal tadi loh, sing Al-Quran, aku mau mulai Al-Quran malah lupa gitu ya, itu bahasa Jawa kan seperti itu kan, mulai kan seperti itu gitu, dianggap final seperti itu teman-teman. Oke, gimana Mas Jamal tanggapannya? Monggo. Oke, saya izin menanggapi sebentar ya. Ya tadi terkait dengan Quran itu origin Mas, maksudnya. Seperti kajiannya para orientalis itu kan ngulik-ngulik tentang origin ya. Terus kalau di Sarjanawan Indonesia ya mungkin Pak Munim Siri itu. Tapi di sini saya tidak melihat Khalid Abdul Fadil itu ngulik-ngulik soal itu, dan dia secara tegas sudah menyatakan bahwa dia yakin atas origin Al-Quran itu sendiri dan juga kenabian Nabi Muhammad gitu. Terus saya sepakat dengan pernyataan Mas Rifki tadi ya, bahwa setiap pemikir pasti
ada sisi-sisi otoriternya. Mungkin kalau kita mau sedikit berpositif thinking begitu ya, mungkin itu bagian dari upaya mendiseminasi pemikirannya atau membranding dirinya begitu. Kan nggak mungkin kalau mengeluarkan suatu pemikiran terus kemudian tanpa dia mengajukan argumen-argumen begitu ya. Mungkin itu bagian dari sikap pertanggungjawaban akademik, bisa jadi. Saya juga menemukan hal yang sama di pemikirannya Fazlur Rahman, itu redaksinya sangat eksplisit di bukunya yang menyinggung soal double movement. Saya lupa di buku yang mana. Itu beliau secara eksplisit, secara soreh bilang bahwa cara paling tepat untuk menemukan makna Al-Quran itu ya lewat ideal moral atau apa gitu bahasanya. Pokoknya dia mengklaim bahwa pendekatan yang dia pakai itu cara yang paling tepat begitu, yang paling efektif. Nah, mungkin seperti itu polanya ya. Mungkin itu Mas Nabi, tanggapan dari saya, dan saya serahkan kembali ke moderator. Dan mungkin ada sanggahan dari peserta lain terkait jawaban dari Mas Rifki atau Mas Jamal, mungkin ada yang tidak setuju atau bagaimana. Mungkin pada setuju semua. Tapi ini nggak ada yang bertanya lagi nih, dari Mas Sani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Ya, saya nggak pengen tanya sih, cuma mungkin apa ya, dari tadi saya nyimak aja. Kalau dalam apa tadi menyinggung soal subjektivitas itu ya. Ya, kalau kita membicarakan hermeneutik ya, kan memang pada dasarnya kalau kita tarik ke hermeneutika Diddley atau Schleiermacher ya, kan memang ada dimensi-dimensi di mana si pembaca atau reader itu pasti punya latar belakang gitu kan, pasti dalam membaca suatu teks itu pasti tidak mungkin terlepas dari latar belakang atau ya si pembaca gitu loh. Kayak kamu ngelihat sesuatu itu pasti berdasarkan pengalaman personal kamu gitu kan. Nggak mungkin kamu itu apa di luar itu terus kemudian bisa memaknai suatu teks tanpa ada alasan personal di baliknya gitu kan. Jadi menurut saya hampir semua metode hermeneutik itu bisa dibilang memang subjektif, walaupun beberapa yang mengatakan ini paling objektif, wah yang ini yang paling objektif, tapi nggak bisa kayak gitu, pasti dalam penerapannya selalu subjektif gitu. Dan kalau saya membaca di buku yang tadi itu Speaking in God's Name gitu ya, in God's Name, kalau sebenarnya si Abdul Fadl ini dia itu semacam ingin menggeser orang-orang itu yang sukanya menyelewengkan makna Quran gitu. Kayak jadi dia berusaha membicarakan dimensi moral dalam penafsiran Quran gitu. Nah, makanya yang di buku itu kan contoh-contohnya itu ada khususnya itu di gender itu ya, fatwa gender itu, fatwa perempuan itu kan, yang karena menurut Abdul Fadl itu wacana atau fatwa tentang gender ini seringkali dimaknai ya patriarkis atau misoginis atau gimana gitu. Jadi saya kira ya kita nggak bisa menyalahkan si Abdul Fadl ini karena dia otoritarian atau otoritatif gitu ya, kayak apa ya? Ya siapa sih yang enggak
nggak idealis dengan pemikirannya sendiri gitu. Ya pasti dia, wah ini metode saya ini yang paling benar. Ibarat kamu bikin kopi, oh kopi saya ini yang paling enak. Ini pasti masakan saya yang paling enak dibandingkan masakan lain. Nggak mungkin kemudian, wah masakan saya nggak enak, kamu beli masakan yang lain di resto yang lain aja, jangan pakai masakan saya gitu. Nggak mungkin, pasti pasti ya gitulah. Ya ini saya bukan mahasiswa tafsir sih ya, tapi mohon maaf banget ini bukan mahasiswa tafsir, sorry. Ya gitu aja sih tanggapan saya, terima kasih. Oh ya Mas Ani dari mana nih Mas Ani? Ya kebetulan saya dari Akidah Filsafat Islam. Dari Satu alma UIN, mater UIN ini. Sunan. Dari UIN Sunan Dari Kalijaga. Sunan Kalijaga. Gimana ada tanggapan Mohon dari maaf kalau ada salah bisa dikoreksi aja Mas Jamal atau Mas Rifki atau mas-mas yang lain, mbak-mbak juga enggak apa-apa. Mungkin kita selesaikan secara lelaki, Mas. Ngopi. Ya, tapi itu benar juga gitu. Benar juga apa yang dikatakan Mas Sani gitu kan. Jadi kalau ujung-ujungnya kita menganggap sini ini benar, ini objektif, ini yang subjektif dan lain sebagainya pun pada akhirnya ya mereka itu juga tetap ada sisi subjektifnya gitu. Kalau kita bahas apa ya dulu tuh tentang apa ya aku lupa ya. Pokoknya nggak ada sesuatu yang bersifat objektif itu ya emang itu untuk menuju ke kebenaran itu sendiri loh ya kalau di filsafat kan biasanya seperti itu kan gitu. Di Gadawar juga ada itu di Truth and Method-nya itu juga nyinggung bagaimana kritik enlightenment gitu kan di posisi masa Aufklärung dan lain sebagainya. Nah maka ya saya setuju saja apabila hal itu apa namanya terkait dengan bagaimana seorang seorang tokoh dengan metodologisnya itu tetap dia itu berusaha idealis dengan pemikirannya gitu. Ya, apapun nah ini kecuali kan ada klaim-klaim di buku-buku metodologi hermeneutik misalnya Prof. Sayron itu kan ada yang hermeneutika objektivitas, ada yang hermeneutika objektivitas subjektivitas, ada yang hermeneutika subjektivitas. Nah ini yang kemudian dilihat dari sisi di mana metodologi itu nggak serta-merta langsung merujuk ke bagaimana subjek itu ada gitu dan subjek itu mengeluarkan statement yang akan tapi ke bagaimana runtutan ini loh metodologinya dari mulai linguistik dan lain sebagainya itu yang kemudian diterjemahkan ke objektivitas mungkin seperti itu tapi ya esensinya sama aja semuanya juga subjektif sama aja apalagi dengan tokoh dan pemikirannya itu adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik ya bahasannya kan ngono kan. Oke itu menarik. Terima kasih Mas Jamal, Mas Sani, Mas semuanya. Astaga. Mas Royal kayaknya tadi angkat tangan gitu, mau tanya atau monggo. Ya itu juga teman Tulungagung itu. Ngomong-ngomong Mas Calvin. Monggo Mas Royal. Oke, Mas Calvin. Salam untuk teman-teman Tulungagung. Kemarin baru pulang gelombang 3 dari LSI. Gimana nggak jadi? Relatif nggak Oke. sih Mas? Apa? Kan moralitas manusia di message itu kan saya berpikir moralitas manusia itu kan kadang bisa berubah-ubah ya sesuai dengan konteks sosialnya itu relatif nggak Mas menurut panjenengan? Ya, sangat relatif sekali emang kalau kita mengenai moral dan etik. Tapi kan di sini adalah bagaimana nilai universal itu, Mas. Kebanyakan kan disangkut pautkan ke nilai universal, moral universal, kayak apa Rahman gitu, dan lain-lain itu kan ya, rujuknya pada nilai universal. Di mana ada koridor umum gitu, bukan ke bagaimana personalia itu
dia melakukan sebuah moral atau etiknya menurut dia sendiri gitu. Kelihatannya semuanya seperti itu deh, walaupun makosid ya juga sama, menurut saya makosid akib sama, juga tetap dinilai universalnya. Kan ya agak lucu juga sebenarnya kalau kita misal hal ini sebagai metodologi yang sudah ada nih misalnya ya, tapi di situ ada inkonsistensi gitu. Ada kok ini moralnya ke zaman sekarang gini kok. Lah enggak, oh ini sebenarnya seperti ini dan lain sebagainya. Ini kan juga lucu gitu. Maka dengan koridor universal tadi gitu, maka lebih aman gitu. Menurutku seperti itu sih. Gimana Mas Jamal? Kalau menurut Jangan gimana Mas Jamal? Kayaknya ingin berkomentar nih Mas Jamal. Soal apa ini Mas Nabi? Mic-nya belum dibuka. Oh, mic-nya belum tuh ya. Mungkin terkait subjektivitas tadi, terkait dari Mas Sani juga, terkait dari jawaban Mas Hoir Rifki, mungkin mau menambahkan atau menyangkal bagaimana terkait yang dilontarkan dari Mas Sani tadi. Monggo Mas Jamal. Oke, saya pernah baca bahwa pandangan yang sangat subjektif itu cukup beresiko juga jika tidak dipahami secara komprehensif begitu ya. Karena ketika semua dianggap subjektif murni, akhirnya kita tidak punya acuan untuk apa ya, menilai atau meyakini sesuatu begitu, benar salahnya dan lain-lain sebagainya itu. Mungkin kalau dalam konteks Al-Quran, oke lah, karena kalau dalam skala apa namanya, skala langit begitu ya, ketuhanan itu oke, itu yang kita anggap objektif selama ini. Tapi ketika sudah pada tataran di bawah itu, hubungan sesama manusia di luar konteks apa namanya, di luar konteks sesuatu yang apa namanya ya, yang berkaitan dengan hablum minallah begitu, itu mungkin bisa dipandang subjektif. Tapi mungkin perlu diperjelas lagi, bukan subjektif secara murni kalau menurut saya. Mungkin bisa dikatakan bahwa objektivitas yang kita yakini selama ini itu sebenarnya adalah intersubjektif. Jadi subjektivitas yang dikumpulkan sebegitu banyaknya menjadi kesepakatan dan akhirnya itulah yang kita anggap sebagai objektif. Kalau saya sih baru sampai pada kesimpulan itu. Mungkin ada tanggapan. Terima kasih. Gimana, ada tanggapan dari yang lain? Mas Sani mungkin mau menanggapi dari pernyataannya Mas Jabal barusan. Gimana Mas Rifki? Mungkin bisa mengambil tarik kesimpulan terkait diskusi pada malam ini terkait subjektif yang dilontarkan dari Mas Sani niki. Saya itu tidak bilang kalau Abdul itu subjektif loh ya. Itu gimana ya? Apa kayak semacam pengimplementasiannya aja gitu loh. Jadi sebuah teori itu pasti ya menginginkan adanya objektivitas, nggak mungkin apa ya dia berperilaku subjektif gitu. Ibaratnya kalau misal kayak Imam Ghazali ya, Imam Ghazali itu menganggap bahwa jalan yang paling utama menuju kebenaran itu ya jalan tasawuf. Kalau kita baca di Al-Munqidh itu kan dia ngeritik mutakalimin, ngeritik filsafat, ngeritik ahli batiniyah itu. Dan tapi apakah kemudian kita mengatakan kalau Al-Ghazali itu seorang yang subjektif karena dia menggandrungi dimensi tasawufnya ya? Nah, tetap kita sebagai pembaca itu tetap melihat suatu teori itu, oh ini tuh teori yang objektif gitu. Tetapi pada
implementasinya itu nggak mungkin kita melepaskan latar belakang kita, melepaskan pandangan kita tentang sesuatu. Ibarat kalau di siapa itu kan ada pengetahuan a priori dan pengetahuan yang tidak a priori itu ya. Barangkali ya gitu sih. Jadi ya baik itu Fazlur Rahman, Gadamer, Schleiermacher atau Wilhelm Dietl atau mungkin Paul Ricoeur, itu mereka ya teorinya itu semuanya objektif gitu. Cuman dalam kita itu melihat sesuatu menggunakan teori ini, nggak bisa kita melepaskan dimensi personal kita gitu. Dan yang ingin ditekankan oleh Abdul Fadl ini merupakan dimensi moralitasnya gitu loh. Jadi kayak misal ya itu tadi yang dicontohin itu di PPT-nya Mas Rifki itu tadi kan, kayak ya gitulah ya, kawan udah paham sendiri gitu. Ya gitu deh. Assalamualaikum. Oke, terkait pertanyaan sudah cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin habis Mas ini saran kita membahas subjektivitas penafsiran ya. kita hermetis yang subjektif aja habis ini. Habisnya kegiatannya menarik gitu. Yang nggak belibet dengan metodologis psikolinguistik dan lain sebagainya. Coba kita lihat dari perspektif yang berbeda gitu. Apakah ada insight yang menarik atau gimana? Apalagi terkait dengan hermeneutika modern gitu. Model skema dan lain sebagainya. Betul tadi yang diomongin Mas. Gitu. Ya saya setuju semuanya sih, karena ini kan sebuah dialektika. Gitu. Oke, bagaimana Mas Zaki? Apakah ini akan diakhiri? Ya, mungkin sudah cukup aja ya. Mungkin dari Mas Rifki ada kalimat-kalimat penutup terkait kesimpulan dari diskusi malam ini dari hari Closing statement Mas. Closing dari Mas Rifki mungkin. Monggo Mas Rifki. Oke, terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini, karena jarang sekali diskursus tentang hermeneutika negosiatif ini kan, karena ya emang apalagi terkait dengan interpretasi Al-Quran gitu, mayoritas juga mereka akan membawa bahan dari teks gitu, bahkan dari jurnal-jurnal yang ada itu lebih mereka ya cenderung ke bagaimana memberi pandangan tentang pemikiran dia dan ya menukil pemikiran Abu Al-Fadl tentang ini bagaimana toh, seperti itu loh. Konteksnya seperti itu semua kebanyakan ya. Namun ya saya tetap punya idealis sendiri. Dalam artian bagaimana gagasan dalam mengolah teks gitu oleh Abu Al-Fadl ini juga bisa gitu untuk mengolah bagaimana penafsiran-penafsiran yang ada ini kemudian kita sangkut pautkan dengan otoritas dia sebagai mufasir gitu teman-teman. Ya ini menurut saya akan selalu menarik. Dan kemarin saya itu sempat berpikir ini ya, dengan salah satu prinsip dia yang self-resistant, apa itu tadi yang pengendalian diri gitu kan. Ya ini kan kemudian ya tadi ya mengarah ke yang kita debatkan tadi, subjektivitas gitu. Kemudian bagaimana corgitum Mas? Corgito ergo sum gitu, kan. Itu kan yang dari filsafat-filsafat di zaman Eropa gitu, mengemukakan prinsip untuk pengembangan pemikiran dan lain sebagainya yang empiris gitu. Nah ini kan ada kritik tersendiri di dalamnya gitu. Ya nanti bisa jadi penelitian lah mungkin suatu saat nanti lah. Seperti itu. Ya terima kasih teman-teman semuanya. Tak kira
ini tadi aku udah batin, wah menarik gak ya, karena emang ya ini doang gitu. Mau bunga teks sama ini coba menurut saya seperti itu. Kan tapi teman-teman lebih membahas ke subjektif dan objektifnya. Ini kan merupakan insight yang menarik gitu kan. Ya, ya, ya seperti itu sih menurut saya. Terima kasih Mas Zaki, terima kasih Mbak Yana, Trakarwala, dan teman-teman semuanya masih bertahan, Mbak Safa, Mas Ito, Mbak Leni, Mas Nabi, Mas Jamal, Mas Solihin, Mas Ulil, Mas Sani, dan Mas Nabi. Itu. Terima kasih malam hari ini. Oh ya, saya juga dari mewakili lingkar diskusi banyak juga mengucapkan terima kasih Mas sudah memberikan materi yang sangat daging ini sampai-sampai harus bantu untuk mengunyah materi pada malam hari ini nih. Mungkin saya juga mengucapkan terima kasih pada partisipan yang lain yang setelah bergabung sampai sekarang malam minggu lagi nih manusia-manusia langka nih malam minggu di depan layar ini manusia-manusia langka. Nah, ditunggu diskusi-diskusi selanjutnya di lingkar diskusi bayanya bisa dicek di Instagramnya dan juga jangan lupa di follow ya, biar nanti Mas Jamal bisa live di situ nanti. Nah, mungkin kurang lebihnya dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Rifki. Terima kasih Bayana telah memfasilitasi malming saya dengan Mbak Safa. Oke.